Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan seperti biasanya, pembahasan kitab Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zaujain adalah kaidah-kaidah atau yang menerangkan tentang hak-hak suami istri, adab suami istri supaya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita lanjutkan dari pertemuan kemarin, kita sampai pada pasal pertama yang mengenai tentang haknya seorang suami yang harus dipenuhi kepada istrinya. Kemarin kita bahas bahwasanya kewajiban seorang suami kepada istri adalah dia itu bertanggung jawab kepada istri, ashiruhunna bil ma'ruf, yaitu menggauli istrinya dengan cara yang baik, saling mengerti, saling perhatian, dan juga dia itu al-musamahah, yaitu memaafkan apabila ada kekurangan-kekurangan yang ada pada istri. Kemudian ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah meriwayatkan, yaitu hadis dari Nabi, annahu qala fi hajjatil wada, ketika beliau itu sedang mengerjakan haji wada, beliau berkhutbah, beliau pada hari Jum'ahnya hajjil wada, pada saat itu beliau berkhutbah. Setelah beliau mengucapkan alhamdulillah, kemudian memuji kepada Allah, kemudian beliau memberikan mauidhah, peringatan. Apa isi dari peringatan Nabi Muhammad SAW tersebut adalah ala wastausu bin nisa'i khairan, wahai orang-orang kaum muslimin, istausu bin nisa'i khairan, mintalah nasihat dariku, terimalah nasihat dariku untuk berbuat baik kepada istri-istri kalian. Fa innama hunna awanun indakum laisa tamlikuna minhu syai'an ghaira dhalik illa ayyatina bi fahishatin mubayyinatin fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji'i. Kita ini para suami disuruh oleh Nabi untuk berbuat baik kepada istri. Kenapa? Dalam khutbahnya Nabi beliau mengatakan fa innama hunna awanun, karena istri kalian itu adalah dalam kekangan kalian, seperti orang yang batasi gerakannya, sudah menjadi haknya suami. Kemudian fa innahunna awar birra, fa innahunna awarin, dan mereka itu adalah amanah bagi kalian, laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik, dan mereka itu tidak memiliki apapun kecuali daripada amanah dari Allah yang dititipkan kepada kalian. Oleh karena itu, karena mereka itu para istri adalah amanah dari Allah untuk kalian para suami, maka kalian harus menjaganya dengan sebaik-baiknya, jangan sampai disia-siakan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, illa ayyatina bi fahishatin mubayyinatin, kecuali kalau istri tersebut melakukan pelanggaran, hal-hal yang buruk, yang jelas, yang nyata. Fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji, kalau seorang istri sudah seperti itu, dia itu melakukan hal-hal yang buruk kepada suami, mulai menentang suami, kemudian dia mulai bermain dengan orang lain, maka fahjuruhunna fil madaji, jauhilah tempat tidurnya, jangan kamu tidur bersama mereka.
Untuk apa? Untuk memberi pelajaran kepada mereka. Maka dalam hukum fikih dikatakan nusus. Nusus itu adalah ketika seorang istri sudah tidak mau memenuhi hak-haknya sebagai seorang istri. Bahkan digambarkan ya, termasuk diantaranya begini, kalau biasanya sikap istri kepada suami itu lemah lembut, maka pada saat itu dia kok mulai kasar, itu sudah dikatakan nusus ya, itu sudah dikatakan nusus. Maka boleh bagi seorang suami untuk mengingatkan kepada dia, untuk memperingatkan kepada mereka. Yang biasanya dia melayani suami dengan baik, pada saat itu dia tidak mau melayani dengan baik, itu namanya nusus. Nusus itu adalah suami mengatakan kepada istrinya, atau dia telah mengatakan kepada istrinya untuk tidak tidur bersama, menjauhi tempat tidurnya, begitu. Kemudian, jadi saya ulang ya, nusus itu adalah ketika istri sudah tidak mau memenuhi haknya sebagai seorang istri gitu. Maka bagi suami boleh menghukumnya gitu ya, boleh menghukumnya. Kemudian wadribuhunna darban ghairu mubarrih. Jadi bagi seorang istri yang nusus tadi, suaminya boleh untuk menghukum istri tadi. Dengan cara apa? Menjauhi tempat tidurnya. Kemudian kalau tetap masih melakukan hal tersebut, maka puncaknya adalah idribuhunna darban ghairu mubarrih. Boleh bagi seorang suami untuk memukul istrinya dengan pukulan yang tidak sampai melukai atau menyakiti, dan tidak boleh memukul bagian-bagian yang tidak boleh dipukul seperti wajah dan bagian-bagian yang membahayakan. Ini adalah pelajaran yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Itu apa ya, sudah hasil akhir itu misalkan ya. Kalau memang tidur sudah tidak bisa ranjang, itu sudah tidak ngefek ya, tetap saja istrinya seperti itu sulit ya, maka boleh bagi suami untuk memukul, tapi bukan pukulan yang menyakitkan. Kalau pukulan yang menyakitkan ini tidak diajarkan oleh Nabi, seperti kejadian-kejadian yang itu biasanya ya, sampai mukanya ini hijau biru-biru gitu, sampai tidak diajarkan oleh Nabi seperti itu. Tapi yang paling baik ya, yang paling baik suami memaafkan, asalkan istrinya mau taat kembali. Kalau tidak bisa taat kembali, lebih baik dipisah saja daripada menyakiti. Lebih baik dihentikan saja pernikahannya atau diceraikan saja, begitu ya. Tapi itu sudah puncak ya. Kalau memang tidak bisa sama sekali, suami tidak bisa mengingatkan istri sama sekali, istri sudah tidak mau diingatkan oleh suami, kalau diteruskan nanti tidak baik, tiap hari bertengkar dan lain sebagainya, lebih baik bisa, biar dia cari suami yang mungkin baik baginya, dan dia seorang suami biar cari istri yang mungkin bisa baik dengan dia. Kemudian fa'in ata'nakum, kalau kalian tadi sudah memberi pelajaran kepada istri, yang istrinya tadi sudah mulai aneh-aneh tadi, fa'in ata'nakum, kok dia ini mau taat, mau kembali taat kepada suami, fala tabghaw alaihinna sabila, maka jangan kalian itu menuntut lebih kepada seorang istri tadi. Artinya jangan keterlaluan kepada istri kamu. Kalau dia sudah baik kembali kepada kamu, jangan kamu tetap membentak sama dia. Berkatalah yang baik kepadanya, jangan sampai main tangan lagi kepada mereka. Nah, itu tidak boleh sudah. Karena apa? Hubungannya sudah menjadi membaik. Dan
jadilah engkau para suami ketika istri kamu sudah minta maaf dari kesalahannya, sudah baikan, anggap saja kesalahannya itu tidak pernah ada. Karena at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, itu kaidahnya Allah ya. Allah itu kepada hambanya adalah ketika ada seorang hamba yang dia itu tobat kepada Allah, maka Allah menghapus semua dosanya, dianggap hamba tersebut tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Kemudian ala tanabbahu innalakum ala nisaikum haqqan walinisaikum alaikum haqqan, ketahuilah wahai para sahabat, kata Nabi, bahwasanya istri kalian itu punya hak yang harus kalian penuhi, dan kalian punya hak yang harus kalian penuhi kepada istri kalian. Fahaqqukum alaihinna alla yuti'na firasyakum man takrahun wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun. Maka haknya istri yang harus dipenuhi kepada suami, atau haknya suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri adalah jangan sampai seorang istri tersebut membiarkan laki-laki lain menggaulinya. Jangan sampai ada laki-laki lain menginginkan hal-hal yang tidak baik kepadanya, ingin maksiat dengannya. Artinya apa? Dia harus menjaga harga dirinya, auratnya tutup, jangan dipamerkan. Kalau Anda pamerkan aurat Anda, sama Anda itu mengundang orang lain supaya tertarik dengan Anda. Ingat ya, ini para wanita ini saat ini yang dia ini suka ada di medsos ya, pamer dan lain sebagainya. Hati-hati ini adalah dosa jariah loh ini. Maka setiap orang yang dia itu kok mempunyai keinginan maksiat sama gambar ini, sama orang yang ada pada gambar itu, maka dosanya akan dapat sama dia. Kenapa? Karena dia menjadi penyebab maksiat ya. Makanya hati-hati. Insyaallah istri yang baik itu istri yang menutup diri dari selain yang halal baginya. Dia punya kecantikan hanya dikasihkan kepada suaminya, begitu loh. Jadi ada satu saya pernah baca ya, ini tidak tahu ini hadis atau apa ya, ada riwayat atau cerita ini ya yang mengatakan ketika malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, apa sih kekurangan seorang wanita itu? Maka Allah pun menjawab, kekurangannya hanya satu, seorang wanita tersebut tidak tahu betapa berharganya mereka. Wanita itu berharga, mahal nilainya. Makanya sesuatu yang berharga, yang bernilai itu akan disimpan di tempat yang aman, kemudian ditutup supaya tidak dilihat sama orang yang ingin berbuat jahat kepada dia. Itu berarti sangat berharga. Seperti berlian, perhiasan yang mahal, itu tidak ditaruh ada di tempat yang sekiranya bahaya, rawan untuk terjadi pencurian. Maka berlian, perhiasan yang mahal tersebut disimpan ada di tempat yang paling aman. Seorang wanita juga seperti itu. Ketika dia merasa kalau dia ini adalah seseorang yang berharga, maka dia akan menyimpan kelebihannya tersebut supaya tidak diinginkan oleh orang-orang yang berbuat jahat, ingin berbuat jahat kepada dia. Itu ya. Jadi haknya suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri, menuntut istrinya untuk menjaga harga dirinya. Kemudian yang kedua adalah yaitu
Nah ini. Selanjutnya adalah wala ya'dhana fi buyutikum liman takrahun. Tidak boleh bagi seorang istri mengizinkan untuk masuk ke rumah suaminya orang yang tidak disenangi oleh suami. Laki-laki lain, ya. Kemudian walhasil siapapun, seandainya suaminya tahu kalau ada orang yang masuk di rumahnya, ya, dan diizinkan oleh istri dan suaminya tidak rela, maka itu termasuk dosa besar. Maka boleh bagi seorang suami berpesan, menuntut kepada istri, jangan sampai rumah kita dimasuki oleh, ya, apalagi oleh laki-laki lain. Jangan malah kalau nggak ada suaminya nyuruh laki-laki lain masuk rumahnya. Na'udzubillah, ya Allah, jangan sampai, semoga kita dijauhkan dari istri-istri yang seperti itu. Ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Kemudian kalau hak-haknya seorang istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami adalah suami harus berbuat baik kepada mereka dengan memberikan pakaian kepada mereka dan juga nafkah kepada mereka, ya. Jadi tanggung jawab seorang suami berbuat baik kepada istri, memberikan nafkah kepada mereka, memberikan fasilitas kepada para istri yang semampunya, begitu. Jangan sampai berlebihan. Kemudian tadi, ya, kalau kita simpulkan antara istri dan suami, istri itu kewajiban kepada suami adalah dia menjaga kehormatannya istri, ya, dia hanya khususkan untuk suaminya. Lah suami, dia bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan istrinya, baik kehidupan di dunia dan juga akhiratnya, baik itu masalah fisiknya, masalah tempat tinggalnya, nafkah untuk makan sehari-hari, itu suami yang bertanggung jawab. Nah, kemudian seberapa banyak suami memberikan nafkah kepada istri? Semampunya, ya, semampunya, bukan menjadi ukuran, ya, bukan menjadi ukuran harus sekian, tidak, ya, karena seorang suami itu ya macam-macam, ya. Mereka ada yang dimudahkan rezekinya oleh Allah, ada yang mungkin masih belum dimudahkan, ada yang masih kesulitan dalam mencari nafkah. Maka istri yang paling baik adalah istri yang memaklumi apa yang telah diberikan oleh seorang suami, karena memang keterbatasan seorang suami, gitu, ya. Mungkin masih ada waktu atau tanya jawab mungkin, ya, mungkin seperti itu, ya. Silahkan dilanjut mungkin kalau ada pertanyaan. Ya, ini ada pertanyaan masuk, Ustadz. Ketika seseorang sudah menikah, apakah sudah tidak ada privasi satu sama lain? Jadi ketika suami istri sudah menikah, apakah harus semuanya terbuka, ataukah ada sesuatu yang mungkin nggak semuanya disampaikan kepada suaminya? Ketika ada permasalahan demikian, bagaimana solusinya? Ya, jadi memang dalam hubungan itu, apalagi suami istri, ya, itu harus semuanya yang paling mudah itu adalah saling terbuka, ya, supaya bisa saling melengkapi. Tapi ada permasalahan-permasalahan yang seharusnya ditutup kalau itu akan menjadikan rusaknya rumah tangga. Dengan apa namanya itu, ya, dengan harapan rumah tangganya akan menjadi lebih baik. Contoh begini, dulu seorang istri itu sebelum menikah dengan suaminya tersebut adalah seorang wanita yang mungkin pernah terjerumus dalam hal-hal yang kotor, bahkan dulu pernah melakukan perzinaan, naudzubillah.
Kemudian suatu ketika dia menikah dengan seorang laki-laki yang soleh, ya. Dan istrinya tersebut ya ingin berubah menjadi istri yang baik setelah menikah tadi. Dia tutup auratnya, dia pakai jilbab, pakaian sopan. Lah, aib yang semacam ini jangan dibuka kepada suami, paham ya? Kenapa? Kalau nanti dibuka kepada suami, nanti pasti suami tersebut akan apa namanya ya tidak rela ya kalau dia ternyata seperti itu. Itu aib yang tidak pantas untuk disebarluaskan, gitu ya. Jadi kalau mungkin dulu pernah terjerumus semacam itu, naudzubillah, semoga diberikan taubat ya. Karena yaitu at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Allah itu sudah nutup aib. Kalau sudah ditutup jangan dibuka. Gitu loh. Ya, jadi ada permasalahan-permasalahan tertentu kalau dibuka nanti takutnya akan mengakibatkan berantakan rumah tangga, jangan dibuka. Tapi juga jangan menutup satu masalah yang kesalahan yang itu mengakibatkan menjadi berantaknya rumah tangga gitu. Setelah menikah dia masih beanan dengan wanita lain. Nah itu salah, kalau itu bukan ya. Itu saya tidak ngajari semacam itu. Tapi yang saya maksud tadi adalah kalau ada permasalahan-permasalahan ya semacam tadi yang saya contohkan tadi, jangan dibuka. Ya, tidak ada manfaatnya kok dibuka itu. Yang ada suami jadi suudzon kepada istri, jadi berubah yang asalnya sayang menjadi tidak sayang lagi. Nah, begitu ya. Jadi yang tahu ya suami istri sendiri ya, yang perlu dibuka yang mana, yang tidak perlu dibuka yang mana, yang manfaat. Yang lebih baik kalau app yang tidak ada perlunya jangan dibuka lah ya, jangan dibuka. Dulu pernah begini dan begitu, suaminya ngomong saya pernah pacaran berapa kali, tidak usah. Wah ini istri anda itu kecewa juga, bukan bangga wah bojoku mbiyen pacare akeh, bukan ya. Jadi yang perlu saja gitu ya, mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti itu, mungkin ada lagi mungkin. Assalamualaikum Ustadz, minta amalan-amalan agar cepat hamil dan dikaruniai keturunan, dari Mbak Nova Diokta. Insyaallah. Kalau amalan ya, kalau amalan semacam itu saya belum punya untuk saat ini ya. Jadi nunggu minggu depan insya Allah saya akan tanyakan dan saya akan mintakan kepada guru-guru saya. Jadi kalau saya kasih saat ini, kebetulan ketika saya punya anak itu tidak pakai amalan-amalan ya. Walhasil begini ya, kalau kita ini ingin dikasih anak yang baik, anak yang soleh, jadilah Anda ini orang tua yang soleh dulu, gitu aja. Kemudian perbanyak membaca surat apa itu Maryam ya, surat Maryam, kemudian surat Yusuf, surat Toha dan sebagainya. Kalau amalan khusus sendiri nanti insya Allah pertemuan yang akan datang saya mintakan kepada guru-guru saya ya. Semoga cepat dikasih anak. Kemudian jangan langsung mengarah kepada amalan, tapi coba dicek ke medis ya. Jadi selain amalan itu adalah ya kita tawakal, doa sama Allah. Selain itu ada ikhtiar, paham ya? Ada ikhtiar karena Allah pun berfirman, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan seorang hamba kecuali hamba tersebut dia juga berusaha untuk mengubah keadaannya. Jadi ikhtiar, cek ke dokter ada apa, permasalahan apa, nanti disertai dengan apa namanya doa-doa dan amalan-amalan tadi, insya Allah akan segera diberi keturunan. Mungkin seperti itu. Jadi nanti tolong diingatkan ya, tolong diingatkan ya.
Terus mungkin ada lagi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya di luar tema. Ketika ada ikhwan mengajukan naldor, tetapi setelah perempuan menunggu sampai sebulan belum ada kejelasan waktu naldornya, apa yang sebaiknya dilakukan Ustadz? Nadroh ta'aruf ya, jadi melihat. Memang dianjurkan ya, dianjurkan dalam Islam ini sebelum menikah kita harus tahu minimal nama istri, minimal nama. Jadi termasuk syurutun nikah itu syaratnya, arkanun nikah itu ada zauj, zaujah, ada suami, ada istri, calon suami, calon istri. Calon istrinya itu suami harus tahu nama istrinya minimal, atau sifat-sifatnya, atau yaitu sifat-sifat atau apa namanya fisik pun ya, wajah dan juga batinul kaf. Hanya ini, jadi bukan aurat ketika sholat, bukan yang lain-lain, dan cara-caranya pun sudah diajarkan. Lah ini masalahnya begini, ada seorang laki-laki yang hanya mau nadroh saja sudah menggantungkan seperti itu. Ya coba ditanya dulu, kenapa kok lama gitu ya, coba diklarifikasi ya, kenapa kok lama ya, mau nadroh saja kok semacam itu. Ya mungkin bagi seorang wanita ya, kalau jangan dia itu begini, artinya begini, yang mau nadroh jangan mengikat gitu loh, siapa cepat dapat gitu aja enak, siapa cepat dapat, wong mau nadroh saja, kecuali kalau sudah dilamar baru tidak boleh. Kalau sudah dilamar tidak boleh dilamar oleh orang lain. Ini kan masih mau nontohani, masih mau nadroh. Nah, jadi kalau mungkin dari wanita tersebut ada juga orang lain yang mau ada sama dia, silahkan terbuka aja, jangan ditutup gitu loh ya. Nanti Anda nopo niku kadung ngenteni yang ini, nunggu yang ini, ngarep yang ini, lah ternyata tidak ada kabar dia sudah dapat dengan yang lain. Wah, susah kan. Jadi terbuka aja, masih nadroh aja tidak masalah ya, buka, yang lain masuk silahkan, gitu aja. Oke, mungkin seperti itu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Ini asik ya kayaknya ya kalau kita bahas rumah tangga ini. Walhasil rumah tangga itu yang tahu keadaan, kondisi dan lain sebagainya adalah yang melakukan ya. Lahannya, jalannya macam-macam, ada yang terjal, ada yang mulus ya, ada yang mulus tapi menakutkan, ternyata tenang tapi menghanyutkan dan lain sebagainya ya. Jadi yang tahu kondisi adalah pelakunya itu sendiri. Pesan dari sini, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagi seorang suami, dia harus mengerti keadaan si istri paham dengan keadaan suami sehingga saling melengkapi. Memang inti tujuan daripada pernikahan adalah menyatukan dua hal yang berbeda, semuanya punya kekurangan dan semuanya ada kelebihannya. Bagaimana kelebihan bisa menutupi kekurangan? Pernikahan bukan untuk mencari kekurangan, tapi untuk siap menutup kekurangan satu dengan yang lain. Wallahu ta'ala alam bissawab. Semoga kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat. Semoga yang belum menikah segera diberikan jodoh yang terbaik, dan yang sudah menikah semoga rumah tangganya dijadikan sakinah mawaddah warahmah, dan yang belum diberikan keturunan semoga oleh Allah lekas berikan keturunan yang soleh dan solehah, yang dia akan menjadi membanggakan orang tua dan juga akan bermanfaat kepada agama dan nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin.